lanjutkan ke sesi kedua, yaitu persamaan perubah dan gerak. Di sini kita akan menyelesaikan kasus dalam perpindahan momentum dengan melalui cara menggunakan persamaan perubah atau gerak. Di contoh sebelumnya atau di kasus sebelumnya kita menerapkan neraca kerangka momentum. Distribusi kecepatan laminar dapat dicari dengan menurunkan neraca kerangka momentum pada kontrol volume, lalu dilanjutkan dengan menentukan nilai-nilai parameter turunan lainnya. Langkah dengan menggunakan neraca kerangka momentum itu mengkonsumsi waktu dan tidak praktis, sehingga diperlukan persamaan neraca massa dan momentum yang umum yang bisa diterapkan pada berbagai macam kasus mencakup pergerakan ke berbagai arah. Persamaan tersebut merupakan neraca momentum, ya, atau disebut sebagai persamaan gerak, sedangkan untuk neraca massa sendiri disebut sebagai persamaan kontinuitas. Sekarang kita akan meninjau bagaimana menurunkan persamaan gerak, persamaan perubah untuk fluida dalam aspek massa atau persamaan kontinuitas. Neraca massa pada suatu elemen kontrol volume yang terdiri dari beberapa elemen jarak, delta X, delta Y, delta Z. Ditulis secara general, peningkatan fluida terhadap waktu sama dengan laju fluida yang masuk dikurangi dengan laju fluida yang keluar. Di sini kita ilustrasikan elemen kontrol volume dalam bentuk koordinat kartesian. Di sini masing-masing sisi pada elemen tersebut terdapat arah masuk dan arah keluar. Di sini sebagai perwakilan pada arah X, masuk pada saat arah X dan keluar pada saat arah X plus delta X untuk konfigurasi koordinat kartesian yang seperti ini. Kemudian kita menyusun peningkatan fluida terhadap waktu itu direpresentasikan oleh elemen kontrol volume dikalikan dengan perubahan densitas terhadap perubahan waktu, dou rho per dou T, dan itu sama dengan flux massa pada masing-masing arah atau masing-masing sumbu ditambah yang masuk dikurangi dengan yang keluar. Jadi ini untuk sumbu X, yang masuk pada sumbu X dikurangi dengan yang keluar dengan sumbu X ditambah dengan yang masuk pada sumbu Y dikurangi dengan yang keluar pada sumbu Y, demikian pula pada sumbu Z. Di sini kita lihat karena rho dikali V itu adalah flux massa atau massa persatuan luas persatuan waktu, maka untuk mengkonversinya ke dalam flux massa, ke dalam laju massa atau massa persatuan waktu harus dikali dengan luas penampang yang dilewati oleh arah tersebut. Seperti contoh, untuk flux massa dalam arah X, maka dia akan melewati penampang delta Y dan delta Z. Delta Y dikali dengan delta Z. Kemudian dia keluar pada saat X plus delta X, dia juga melewati luasan delta Y dikali dengan delta X. Delta Z maksudnya. Dan ini kemudian dibagi dengan seperelemen volume. Kemudian diberikan pendekatan pada saat delta X, delta Y, dan delta Z itu limit mendekati 0, maka kita dapatkan bentuk general dari persamaan kontinuitas seperti ini. Dan dibuat dalam bentuk divergen. Seperti biasa, divergen itu untuk mengeneralisir pada pada koordinat secara general. Jadi ada 3 koordinat dasar, koordinat kartesian, silinder, dan bola. Dan ketiga koordinat itu digeneralisir menjadi bentuk simbol divergen seperti ini. Dan ini apabila diterapkan untuk fluida yang tak terkompresi seperti air dan fluida yang umum terdapat pada sistem hayati, maka delta tidak memiliki perubahan densitas terhadap waktu atau rho sama dengan konstan, sehingga di sini yang konstan itu adalah rho, maka divergen dari kecepatannya sama dengan 0. Dan di sini definisi dari divergen itu untuk koordinat kartesian bisa kita lihat di sini sesuai dengan penurunan yang sebelumnya disampaikan. Kemudian untuk silinder seperti ini, dan untuk yang bola seperti ini. Silakan Anda lihat lebih lengkapnya pada appendix di buku karangan Bird Transport Phenomena. Sekarang kita tinjau persamaan gerak atau persamaan perubah untuk elemen momentum, neraca momentum pada kontrol volume X delta
delta V terdiri dari delta X, delta Y, dan delta Z. Laju peningkatan momentum. Jadi kalau momentum kita harus spesifik nih momentumnya dalam arah apa. Untuk koordinat kartesian, arah momentum itu terdiri dari arah X, Y, dan Z. Laju peningkatan momentum dalam arah X misalnya, maka laju momentum X yang masuk dalam arah X dikurangi laju momentum X keluar dalam arah X. Demikian pula untuk komponen Y dan Z lainnya, ditambah dengan gaya eksternal yang terlibat pada untuk perpindahan momentum tersebut, yaitu gaya gravitasi. Sebagai contoh untuk komponen X dari momentum atau momentum laju peningkatan momentum X, di sini yang masuk dalam arah X keluar dalam arah delta X, yang masuk pada Y keluar dalam arah delta Y, yang masuk pada Z keluar dalam arah Z plus delta Z. Dan disusun seperti ini. Dan gaya eksternalnya tentunya gravitasinya dalam komponen X di sini. Dan tentunya ini dikali dengan rho dan dikali dengan V. Rho V itu adalah representasi dari momentum spesifik volume per satuan waktu. Dan semua ruasnya dibagi dengan elemen volume delta X, delta Y, dan delta Z, dan melimitkan masing-masing sumbu tersebut, masing-masing jarak delta X, delta Y, dan delta Z tersebut mendekati 0, sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini. Ini contoh untuk komponen momentum X ya. Contoh untuk komponen momentum X, dan hal yang sama kita lakukan untuk Y dan Z. Dan ketika ingin kita generalisir, maka Y, X, Y, Z itu direpresentasikan oleh subskrip I di sini, dan bentuk dari turunan spasial ini direpresentasikan dari bentuk divergen. Ini bisa diterapkan untuk setiap koordinat, apakah kartesian, silinder, dan bola. Dan di sini arah gravitasi menyesuaikan dengan arah sumbu yang digunakan. Dan bisa dibuat lebih general lagi, di mana VI ini dibuat secara general. Ini adalah satuan yang merepresentasikan merupakan vektor sesuai dengan koordinat yang kita gunakan. Kemudian kita tahu bahwa komponen flux ini terdiri dari komponen flux momentum molekular dan flux momentum konvektif. Maka itu kita breakdown ya. Terdiri dari komponen konvektif dan komponen molekular di sini. Dan bentuk persamaan gerak secara umum itu adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah gambaran totalnya, dan ini untuk ketika kita tinjau hanya dalam arah X saja ya, dalam arah momentum X untuk setiap sisi. Jadi ini hanya untuk momentum X. Jadi kalau ingin momentum Y dan Z, maka kita perlu dua lagi ilustrasi seperti itu, namun dengan tinjauan yang sama, sangat mirip. Sekarang kita terapkan penerapan persamaan Puba ini pada contoh yang tadi kita bahas ya, yang kita selesaikan dengan neraca kerangka. Untuk kondisi aliran tunak, isotermal, dan aliran laminal pada fluida Newtonian, suku-suku yang ada pada persamaan Puba akan dikondisikan pada sistem yang diamati, sehingga akan ada yang tereliminasi dan ada yang bertahan. Sekarang kita kerjakan ulang untuk pipa vertikal, di mana di sini kecepatan itu adalah dalam arah vektor Z aksial ke bawah sebagaimana yang tadi diilustrasikan, dan kecepatan itu dalam fungsi asumsi generalnya dia dalam arah R dalam fungsi radial dan dalam fungsi aksial. Kenapa tidak dalam fungsi theta? Karena kita tahu arah aliran dari fluida tersebut tidak dalam arah theta, sehingga kita secara secara praktis kita mengasumsikannya dia hanya fungsi R dan Z, tidak dalam fungsi theta. Fungsi theta ketika aliran itu memiliki pola sentrifugal atau berputar cyclone atau sentripetal. Jadi tidak ada aliran dalam arah radial, artinya tidak ada aliran ke samping, karena ke samping itu ditutupi oleh selimut pipa, dan tentunya tidak ada arah tangensial, jadi dia tidak berputar aliran tersebut. Dan persamaan yang kita gunakan, pertama kita mengidentifikasi persamaan kontinuitas untuk mengetahui apakah bagaimana pola dari divergen kecepatan. Dan kita tahu bahwa ini adalah fluida incompressible, maka
dan dalam kondisi tunak, maka ketika saya terapkan dia terhadap koordinat silinder di sini ya, di mana tidak diberikan info bahwa VR itu ada, maka VR itu 0, demikian pula V theta juga 0 di sini ya. Perubahan dia terhadap Z, kecepatan Z terhadap Z itu juga 0. Ya, jadi dia tidak berpengaruh terhadap Z, sehingga asumsi general yang kita bawa sebelumnya, V itu sama dengan VZ fungsi R dan Z, tidak berlaku karena setelah kita analisis persamaan peubah massa atau persamaan kontinuitas, dia hanya fungsi R saja. Do VZ per do Z itu sama dengan 0. Dan sekarang kita lanjutkan dengan menganalisis persamaan peubah momentum atau persamaan gerak. Bentuknya seperti ini kita terapkan untuk koordinat silinder. Untuk koordinat silinder komponen aliran Z, maka bentuknya menjadi seperti ini ya. Dan untuk komponen aliran R ya, untuk komponen aliran R, untuk komponen aliran Z seperti ini. Ya, ini masih komponen aliran Z ya. Dan di sini kita tahu bahwa untuk komponen aliran Z tersebut yang bertahan hanyalah tau RZ ya. Tau ZZ itu tidak ada karena dia bukan, VZ bukan fungsi Z, demikian pula VZ juga bukan fungsi theta, sehingga suku ini hilang. Sedangkan untuk tekanan itu sendiri hanya ada di komponen VZZ, namun karena tidak berubah dalam fungsi tekanan berubah dalam fungsi aksial ya, direpresentasikan oleh ini. Namun yang tidak berubah itu adalah dalam arah konvektifnya, rho VV. Karena kecepatan dalam arah Z itu sama, maka perubahan dia dalam arah Z itu akan saling menghilangkan satu dengan yang lainnya, sehingga suku ini pun tidak ada. Jadi yang bertahan hanya suku ini saja. Untuk komponen aliran R ya, VR itu tidak ada, dan tentunya yang tersisa di sini adalah do P per do R sama dengan rho GR. Gravitasi dalam arah R itu suku ini kita gabungkan ke dalam suku tekanan ya, yang sebelumnya telah kita singgung pada neraca kerangka momentum, maka didapatkan bentuk yang sederhananya menjadi seperti ini. Demikian pula untuk yang komponen theta juga kita lakukan pendekatan yang sama. Dan di sini kita akan meninjau dalam arah Z saja karena dP d theta dan dP dr itu nilainya 0, sedangkan dP dz itu dia bergantung kepada suku kecepatan dan suku viskositas. Namun di sini kita lihat bahwa di variabel sebelah kiri dan kanan, variabel bebas dan variabel terikatnya itu berbeda. Jadi kita ambil contoh di sebelah kanan ini dP dz. dP dz dan di sebelah kirinya itu variabel terikatnya adalah kecepatan dan variabel bebasnya adalah radial. Karena kedua variabel bebas dan variabel radial itu berbeda di sisi kanan dan sisi kiri, maka kita bisa melakukan proses penyelesaiannya secara terpisah atau penyelesaian secara terpisah, separation teknik. Saya integrasikan sisi masing-masing sisi secara satu persatu. Saya integrasikan yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu dP dz. Di sini saya integrasikan, maka saya dapatkan konstanta integrasi pertama. Yang sisi bagian kirinya juga saya integrasikan. Saya integrasikan 2 kali karena ini memiliki turunan dua kali turunan ya, sehingga didapatkan 2 tambahan konstanta integral C2 dan C3. Dan dengan menerapkan kondisi batas pada saat Z itu 0, maka P sama dengan P0, Z sama dengan L, P sama dengan PL, R sama dengan R besar, V sama dengan V0. Atau ketika R itu berada di dinding pipa, kecepatan fluida sama dengan 0. Pada saat R itu di pusat pipa atau di tengah-tengah, maka VZ itu memiliki harga tertentu. Dan di sini ketika saya terapkan kondisi batas tekanan ke dalam persamaan yang tadi ya, ini membutuhkan 2 kondisi batas karena ada 2 konstanta di sini, yaitu C0 dan C1.
sehingga diperoleh nilai P itu sebagai berikut, dan bisa diketahui berapa nilai C0-nya. Nilai C0-nya itu nanti akan disubstitusikan ke VZ, kemudian kita evaluasi pada VZ dan kita dapatkan VZ-nya seperti ini. Pada saat R sama dengan 0, VZ pada harga tertentu itu implikasinya kemana? Implikasinya adalah ke konstanta C2. Konstanta C2 itu ketika R sama dengan 0, maka ln 0 itu indefined, jadi tidak terdefinisi. Oleh karena dia tidak terdefinisi, sedangkan pada kondisi fisiknya kecepatan itu merupakan terukur dalam bilangan positif. Oleh karena itu suku kedua yang ada konstanta C2 ini tidak berlaku ya, sehingga C2 itu harus 0 untuk meniadakan fungsi dari suku kedua ini. C2 itu harus 0, saya sudah mengetahui C0 dari definisi persamaan tekanan ini, dan tinggal menerapkan R sama dengan R besar itu sama dengan V, Z-nya sama dengan 0 untuk mendapatkan C3, dan setelah C3 diperoleh maka diperoleh persamaan seperti